Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Film Populer In. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Fall. Film ini menceritakan seorang mahasiswa jurusan teknik yang menolak untuk bekerja di perusahaan besar dan lebih memilih bergabung dengan para perampok bank. Untuk lebih lanjut, inilah ceritanya. Diawali dengan pencarian harta karun di laut sekitar pantai Spanyol yang sudah bertahun-tahun lamanya. Sebuah grup penyelam yang khusus hanya mencari harta karun yang dipimpin oleh seorang bernama Walter dan beberapa rekannya yang hebat dalam menyelam. Walaupun tidak memakai tabung oksigen, dia adalah James, seorang mantan tentara dari negara Inggris. Tidak berselang beberapa lama dan belum sempat merayakan keberhasilan, datanglah polisi laut dari negara Spanyol untuk menyita harta karun tersebut. Dan mereka pun dibawa ke pengadilan negara Spanyol. Dan akhirnya mereka pun dikalahkan dalam persidangan. Walter pun keluar berjalan dengan sahabatnya yang bernama Margaret dan menghibur Walter untuk tidak bersedih terhadap hasil keputusan hakim. Dari kekalahan itu, harta karun tersebut dibawa oleh pasukan militer negara Spanyol untuk disimpan di bank yang keamanannya tidak bisa tertembus, yang dipimpin oleh seorang bernama Gustav. Di lain waktu, kita dipertemukan dengan mahasiswa yang bernama Tom. Hari ini dia melakukan wawancara dengan beberapa perusahaan besar dan ditawari kekayaan serta jabatan, dan ia pun menolak semuanya. Akhirnya, ia pun bertemu dengan ayahnya dan mendapat siraman rohani. Hehehe. Tapi ia tidak peduli dan pergi meninggalkan ayahnya. Ya, orang pintar mah bebas. Berselang beberapa waktu, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang misterius yang berpura-pura akrab dengannya. Tom pun merasa heran dari perlakuan itu. Hingga si perempuan menjebak Tom dengan mencuri sebuah dompet seorang pria yang berada di sekitarnya. Tom pun disuruh untuk mengembalikannya, bahwa dompet tersebut jatuh. Akhirnya Tom pun ikut dengan perempuan tersebut untuk bertemu bosnya. Sesampainya Tom di bar tersebut, ia bertemu dengan Walter. Dia membahas kehebatan Tom selama ia menjadi mahasiswa, bahwa ia membutuhkan kejeniusan Tom dalam bidang teknik. Walter pun menawarkan kekayaan terhadap Tom, asalkan ia bergabung dengan timnya dalam merampok bank. Tom pun kembali ke rumahnya dan mencari tahu tentang bank tersebut. Dan ternyata, belum ada yang bisa menembus keamanan bank Spanyol, hingga membuat Tom sangat tertarik. Dan ia pun berangkat ke Spanyol. Sesampainya di Spanyol, ia dijemput seorang perempuan yang cantik yang bernama Claudia dan menemaninya untuk bertemu Walter dan teman tim lainnya. Sesampainya Tom di tempat pertemuan, mereka pun membahas rencana bagaimana cara agar bisa masuk dan memberikan nomor kontak bank tersebut. Dan Tom memberikan ide sehingga mereka berhasil mendapatkan kontaknya. Tom pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Rencana pun dilaksanakan. James dan Simon menaiki kereta menuju bawah tanah untuk mengecek lorong-lorong di sekitar terowongan. Di sisi lain, Walter dan Tom bertemu untuk membahas kertas yang ia beli dari pedagang antik, bahwa itu adalah desain dari berangkas besi tersebut. Hari berikutnya, mereka pun melakukan pertemuan dan berhasil melihat CCTV dari bank tersebut. Walter menjelaskan bahwa setiap hal mencurigakan akan cepat diketahui oleh para penjaga. Walter juga menjelaskan bahwa bank tersebut tidak mudah untuk dibuka. Itu harus memerlukan 2 kunci. Rencana tahap 1, Simon akan menyamar sebagai tukang pembersih ruangan. Di sisi lain, Tom juga akan ikut bersamanya dan belajar untuk menggunakan magnetometer dalam semalam, sehingga itu menimbulkan perdebatan dengan James. Tapi akhirnya Walter percaya dengan Tom. Magnetometer merupakan alat untuk melihat semua isi bangunan. Keesokan harinya, rencana pun dilaksanakan. Simon dan Tom menyamar sebagai tukang pembersih ruangan.
Sesampainya di lokasi, mereka ditahan oleh beberapa petugas keamanan dan memeriksa isi dari mobil tersebut. Simon sempat berdebat dengan petugas itu dan diejek bahwa negara Jerman selalu menang dalam sepak bola. Simon pun pergi memarkir mobilnya. Simon dan Tom akhirnya berhasil masuk. Di sisi lain, ternyata Claudia sudah berada di dalam bank dan berbincang dengan pimpinan petugas keamanan yaitu Gustav. Di sini, Claudia menyamar sebagai ahli lukisan hingga dia diantar oleh asisten Gustav yang bernama Munoz. Di sisi lain, Simon berhasil masuk di ruangan server dari kantor keamanan bank. Ia pun mencari ke sana kemari hingga ia pun menemukan dan berhasil memasang alat untuk menghack kamera keamanan di setiap sudut bank. Alhasil, rekan tim dan Walter bisa memberikan instruksi dari kejauhan dengan hanya melihat monitor. Claudia pun berhasil masuk di ruangan direktur dan melakukan scanning di lukisan. Tidak sengaja, ia melihat jendela yang terbuka. Claudia melakukan tugasnya dengan hati-hati karena Gustav memperhatikan, tapi ia berhasil mengambil kunci tersebut. Kembali ke Tom, ia berhasil masuk di ruangan dan melakukan tugasnya untuk memasang alat magnetometer dan berfungsi dengan baik. Tetapi tidak sengaja ternyata ruangan tersebut digunakan untuk rapat. Tom pun merasa deg-degan dan alat mengalami kemacetan. Tom pun memaksa alat tersebut hingga berhasil 100%. Tetapi ia memicu alat pemadam kebakaran sehingga semua orang segera meninggalkan ruangan. Di ruangan Claudia, direktur bank tidak sengaja masuk dan menemui Claudia. Ia pun menyuruh direktur tersebut untuk mengambil gambar dirinya dan berbincang-bincang. Selanjutnya, mereka ke ruangan berikutnya. Lagi-lagi, Claudia berhasil menduplikat kunci kedua dari berangkas bank tersebut. Tidak sempat mengembalikan kunci, ternyata alarm sudah berbunyi. Semua tentara yang bertugas di sekitar gedung memasuki bank dan menutup semua pagar dan pintu. Claudia pun membawa kunci itu bersamanya. Karena takut terdeteksi alat keamanan, ternyata Tom sudah bersiap-siap di bawah tangga untuk menangkap kunci. Dan akhirnya berhasil. Tom pun segera berlari menaiki tangga dan masuk ke ruangan untuk mengembalikan kunci tersebut. Hampir ketahuan oleh petugas, untung Tom pintar berakting. Keesokan harinya, mereka pun melakukan pertemuan dan membahas bagaimana caranya agar gedung itu bisa dimasuki dan membobol berangkas besi tersebut. Lagi-lagi, Tom pun berhasil menemukan ternyata berangkas besi tersebut di bawahnya memiliki timbangan, sehingga membuat keamanannya sangat sulit untuk dibobol. Tom pun dikasih tugas untuk mencari bagaimana agar timbangan itu bisa dimanipulasi. James bersama Simon diberi tugas untuk mengukur ketebalan dari tembok yang berada di sekitar berangkas. Dan ternyata jaraknya 30 meter, sehingga mereka pun mencari jalan lain dan menemukan terowongan kecil serta memasukinya. Mereka pun sampai di bawah dari berangkas tersebut. Pas di timbangan, sehingga itu menambah kesulitan untuk membobol ban tersebut. Keesokan harinya, mereka pun melakukan pertemuan. Alhasil tidak menemukan celah untuk membobol ban tersebut. Walter pun keluar. Menjelang sore hari, Walter pun menaiki atap gedung dan berjalan-jalan. Tidak sengaja, ia menemukan teropong dan melihat di sekitar bank bahwa kamera CCTV semuanya mengarah ke kerumunan supporter sepak bola. Hingga Walter memanggil semua timnya. Ia menjelaskan bahwa kita tidak bisa masuk lewat bawah, bukan berarti kita tidak bisa masuk. Ia menjelaskan bahwa semua kamera mengarah ke kerumunan penonton, sehingga ia memiliki ide untuk masuk lewat atap gedung. Ia pun berharap kepada Tom untuk menemukan cara bagaimana agar timbangan bisa dimanipulasi. Keesokan harinya, Tom pun mulai berpikir dan memasang sekumpulan lembar kertas ditempel di dinding dan mencari rumus bagaimana cara agar timbangan tersebut bisa selalu seimbang. Ia tidak memiliki waktu untuk istirahat dan tidur karena dikejar waktu hingga sosok perempuan memasuki ruangannya dan melihat gambar dirinya di atas meja. Ia pun merasa kagum dengan gambar itu. Di sisi lain, Gustav sang pimpinan keamanan bank berdebat dengan direktur bank. Dia merasa curiga dan khawatir terhadap kejadian beberapa waktu lalu. Tetapi direktur bank bersikeras bahwa dirinya terlalu banyak khawatir. Sehingga direktur bank menenangkannya untuk agar tetap tenang. Tetapi lagi-lagi Gustav keras kepala hingga ia mendapat cibiran dari direktur karena dia ingin menutup lokasi agar supporter tidak bisa masuk. Tetapi di kubu Walter tercium bahwa Tom dan Simon bukan petugas kebersihan
sehingga untuk sementara dia disembunyikan, tetapi rencana tetap dilanjutkan. Sempat James dan Claudia berdebat, Walter pun menelpon temannya yaitu Margaret yang bekerja di MIA untuk menghapus jejak dari Tom dan Simon, bahwa mereka sudah ditangkap dan menawarkan hasil perampokan 50-50. Margaret pun setuju. Di malam hari, Claudia memasuki kamar Tom dan mengajaknya untuk keluar jalan-jalan, agar ia tidak terlalu pusing memikirkan solusi untuk timbangan. Sesampainya di klub, Claudia dan Tom pun curhat-curhatan tentang masa lalu, bahwa Claudia dibesarkan di panti asuhan. Tom pun respek terhadapnya, bahwa dia bisa melalui semua ini. Di waktu bersamaan, Tom memperhatikan bartender di klub itu, hingga akhirnya ia menemukan ide untuk membekukan timbangan super raksasa tersebut. Di tempat pertemuan, ia menjelaskan kepada timnya bagaimana caranya agar timbangan tersebut bisa dimanipulasi. Dengan cara kita akan membekukannya. Alhasil, dari percobaan itu, ia pun berhasil. Claudia pun tersenyum padanya. Cuman mereka berdebat lagi antara ingin membawa Tom masuk ke bank bersama James atau ikut dengan Simon. Hingga Walter memberi keputusan, Tom akan ikut bersama James. Selanjutnya, mereka melakukan pertemuan lagi, membahas rencana berikutnya. Claudia membuat duplikat kunci. Walter pergi ke pedagang antik untuk melakukan duplikat koin dan mengukirnya dengan peta di dalamnya. Simon membawa 500 kg tabung gas masuk ke dalam terowongan, disimpan di bawah timbangan. Malam hari tiba. Sebelum besoknya untuk melakukan aksi, mereka melakukan minum bersama dan curhat-curhatan tentang satu hal yang mereka sesali. Simon menyesal karena tidak bisa nonton Spanyol bersama ayahnya yang sudah meninggal. Tom dan James tidak memberi komentar. Mereka pun bersulang. Keesokan harinya, final Piala Dunia 2010 Spanyol vs Netherlands. Semua orang sibuk memasang pagar pembatas. Supporter berdatangan, dan tidak begitu lama lokasi pun dipenuhi dengan lautan orang untuk mendukung negara mereka. Ini adalah final Piala Dunia, dan kami merayakannya. Tim Walter pun memulai aksinya. James dan kawan-kawan menaiki atap, dan Klaus melihat layar monitor CCTV. Simon siap di bawah terowongan, dan Walter pun siap di posisi. James pun meluncur ke atap gedung, disusul Tom dan Claudia. Di sisi lain, tim pengaman patroli di sekitar bank. Claudia dan tim berhasil naik ke atap gedung, serta berhasil memasuki bank. Mereka berlari naik tangga, akhirnya menemukan ruangan kosong tanpa CCTV. Di sisi lain, Walter mengamati pergerakan di layar monitor. Tom kewalahan tiarap di dalam terowongan. Mungkin dia malas olahraga. James pun menggerutu bahwa mereka sudah terlambat beberapa menit karena Tom, hingga mereka pun sampai di ujung terowongan. Mereka melihat sekitar dan melompat. Di sisi lain, tim pengaman memperhatikan monitor dan berdebat dengan Gustav bahwa jangan ada yang membahas sepak bola dan fokus atau kalian aku pecat. Gustav pun menelpon direktur bank dan lagi-lagi Gustav dicibir oleh direktur. Kembali ke tim Walter, mereka sudah terlambat. Di sisi lain, Spanyol vs Belanda masih skor kacamata. Walter dan Klaus sambil nonton bola, mereka juga khawatir terhadap tim. Kemudian Gustav memerintahkan tim keamanan untuk memeriksa kamera. James dan tim berhasil sampai ke depan gerbang dan siap-siap memasang tangga untuk menyeberang. Ternyata Tom takut dengan ketinggian, sehingga Claudia pun memberinya semangat. Di sini James sedikit jatuh karena tangga bergoyang. Untung badan Tom yang sigap menggapai tangan James. Alhasil James pun berterima kasih. Di sisi monitor, Walter memberitahu password yang akan dimasukkan untuk membuka kunci. Dan mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum ketahuan oleh tim keamanan. Tom dan Claudia memasukkan kunci yang sudah diduplikat. James memutar pintu berangkas. Hingga akhirnya pintu berangkas pun terbuka. Mereka pun memasuki berangkas dan melihat koper-koper tempat harta tersebut. Di sisi lain, Walter asik memakan cemilan bersama Klaus. Lanjut, Simon pun menyemprotkan gas hidrogen untuk membekukan timbangan super raksasa tersebut
hingga 500 kg sudah disemprotkan. Simon pun melihat perubahan bahwa timbangan tersebut membeku sampai ke atas. Tom pun melangkah menuju harta tersebut dan berhasil, timbangan tidak berubah. James, Tom, dan Claudia segera mencari koin tersebut, membongkar ke sana kemari. Akhirnya Claudia menemukannya. Di sisi lain, petugas menyadari ada yang tidak beres. Di sisi lain, James ternyata berkhianat dan mengancam Claudia untuk memberinya koin tersebut. Mereka pun berdebat hingga akhirnya tidak ada yang bisa keluar. Tom pun berteriak, semua pintu tertutup secara otomatis. Semua tim keamanan berlarian menuju brankas dan kondisi darurat mengambil senjata. Supporter pun asik menonton di luar gedung. Air pun memasuki brankas. Tom, Claudia saling memandang. James membuka baju. Air semakin kencang masuk karena dalam menyelam, James pun berhasil memasuki terowongan. Sumber air masuk. Ia pun pergi meninggalkan timnya. Tom dan Claudia saling memandang dan mencari solusi bagaimana caranya bisa keluar. Dan air semakin tinggi. Claudia susah untuk bernapas. Walter dan Klaus hanya bisa melihat dari layar monitor. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah. James pun keluar dari terowongan. Walter masih memberi arahan kepada Tom bahwa mereka masih memiliki waktu 10 menit. Tom pun berpikir keras bagaimana agar timbangan bisa seimbang dan air berhenti masuk. Ia pun berteriak memanggil Simon dan menyuruh Simon untuk memberikan beban terhadap timbangan agar timbangan bisa segera seimbang dan air berhenti mengalir masuk. Tim keamanan pun juga tidak bisa melihat apapun karena lemari besi dipenuhi dengan air, serta mereka juga menemukan alat yang membuat kamera CCTV menjadi kacau dan mencabutnya. Walter pun tidak bisa melihat kondisi Tom bersama Claudia di dalam rangkas. Tom, Claudia hanya bisa berpegangan tangan. Simon hanya bisa berusaha mengangkat tabung tersebut dan mendengarkan sepak bola dari radio pemberian ayahnya. Walter pun pasrah, semua supporter terdiam, dan tim keamanan memasuki ruangan dan membuka berangkas besi tersebut dan tidak melihat ada orang di dalamnya. Gustav pun merasa curiga dan memperhatikan segala sisi ruangan dan tidak melihat seorang pun. Bawahannya hanya bisa mengatakan mereka sudah pergi. Gustav melihat ke bawah dan bergegas keluar melihat terowongan, saluran air, dan menelusuri terowongan tersebut dan memerintahkan bawahannya agar segera mencari di setiap ruangan. Mereka pun berlarian di koridor dan menemukan Tom bersama Claudia berlarian, naik tangga, turun tangga, dan berlari memasuki ruangan direktur bank. Karena dia teringat bahwa jendela dari ruangannya terbuka, alhasil mereka pun berhasil kabur. Gustav ingin menembaknya, tetapi dihalangi oleh rekannya, karena banyak supporter bola berada di luar. Tetapi tidak sampai di situ, petugas keamanan tetap mengejar Tom bersama Claudia sampai ke kerumunan supporter. Di sisi lain, Spanyol dan Belanda saling adu taktik untuk mencetak gol. Claudia bersama Tom melepas bajunya dan memakai baju sepak bola Spanyol berbaur dengan supporter. Tom bertatapan dengan Claudia. Apa yang akan dia lakukan? Ternyata dia untuk mengelabui kejaran dari tim Gustav. Bersamaan dengan Spanyol mencetak gol dicetak oleh Iniesta membawa Spanyol juara dunia sepak bola. Keesokan harinya, Walter pun bertemu sahabatnya Margaret. Ia pun berdebat karena merasa diperalat. Ia memberi pilihan teman, sahabat, atau keluarga. Tetapi Margaret tetap memilih negara. Kedutaan Inggris karena merasa James telah mengambil koin tersebut, hingga Margaret datang untuk memeriksanya. Hasil ternyata koin tersebut palsu. Ternyata koin tersebut menunjukkan peta dari kota Paris. Sebelumnya koin tersebut telah ditukar oleh Claudia sesaat memberinya kepada James. Margaret pun merasa tertipu oleh Walter. Walter pun bersama tim pergi ke Paris jalan-jalan dan merayakan keberhasilan. Tom sempat tidak percaya bahwa Claudia menukar koin hingga Claudia mencuri jam tangannya. Mereka pun memulai mencari harta karun dan menemukan bahwa harta tersebut berada di Inggris. Alhasil, 1 bulan kemudian di Bank London, Claudia pun masuk. Akhirnya, film pun berakhir.